Shalom, salam sejahtera rekan-rekanku yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kehidupan yang masih Tuhan izinkan kita alami hari ini. Dan juga kesempatan bagi kita untuk kembali merenungkan dan belajar dari firman Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, kita persiapkan hati kita. Kita akan merenungkan firman Tuhan dengan judul Relasi yang Berdasar Sikap Takut akan Allah. Mari bersama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk boleh menikmati kehidupan sekali lagi. Kami bersyukur juga Tuhan, hari ini kami mau kembali belajar firman-Mu. Kami mau melangkah dalam kehidupan kami dengan tuntunan yang benar sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu Tuhan berikanlah kami kerendahan hati untuk boleh sungguh belajar dan mau diajar oleh firman-Mu. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dalam melaksanakan kehidupan kami seturut perintah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan hari ini terambil dari kitab Kidung Agung 2 ayat 8 sampai 3 ayat 15. Saudara silahkan membaca keseluruhan bagian firman Tuhan ini di tempat saudara masing-masing. Bapak Ibu Saudara, kalau berbicara soal relasi antara pria dan wanita, saya punya suatu cerita. Ada sepasang suami istri yang sudah menikah puluhan tahun. Suatu ketika sang suami ini berkata kepada istrinya, "Istriku, kalau seandainya kamu sedang menyetir, lalu di tengah jalan tiba-tiba hujan deras, kamu pinggirin aja mobilnya ya, parkir aja. Nanti saya jemput kamu." Oh enggak saudara, suaminya nggak ngomong begitu. Suaminya bilang, pinggirin aja mobilnya, kamu tinggalin mobilnya, lalu kamu pulang naik taksi. Karena apa saudara? Karena dia takut mobilnya kena becek. Nah Bapak Ibu Saudara, ini kisah yang ketika saya dengar saya ketawa gitu. Kok bisa ya lebih sayang mobil daripada sayang istri? Tapi ini kisah nyata yang terjadi saudara. Nah jangan-jangan relasi kita dengan pasangan kita seperti itu. Mari Bapak Ibu Saudara kita bersama baca firman Tuhan. Kita baca Kidung Agung 2 ayat 10 sampai 13. Kekasihku mulai berbicara kepadaku, bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Karena lihatlah, musim dingin telah lewat, hujan telah berhenti dan sudah lalu. Di ladang telah nampak bunga-bunga, tibalah musim memangkas, bunyi tekukur terdengar di tanah kita, pohon ara mulai berbuah, dan bunga pohon anggur semerbak baunya. Bangunlah manisku, jelitaku, marilah. Saudaraku, dalam bagian ini, kita melihat bagaimana sang mempelai pria punya inisiatif untuk membimbing sang mempelai wanita memasuki situasi yang lebih baik. Memasuki situasi yang hangat, yang menyenangkan. Ada musim panen, ada bunga bermekaran, pohon ara dan anggur yang berbuah. Kita lanjut baca ayat ke-17. Sebelum angin senja berhembus dan bayang-bayang menghilang, kembalilah kekasihku, berlakulah seperti kijang atau seperti anak rusa di atas gunung-gunung tanaman rempah-rempah. Di ayat yang ke-17 ini kita melihat bagaimana sang mempelai wanita punya kerinduan untuk selalu dekat dengan sang pria ini, saudara. Dan yang terakhir, kita baca ayat ke-16. Kekasihku kepunyaanku dan aku kepunyaan dia yang menggembalakan domba di tengah-tengah bunga bakung. Bapak Ibu Saudara, dari ayat yang terakhir ini, kita bisa melihat komitmen mereka terhadap satu dengan yang lainnya. Jadi ada rasa saling memiliki, ada inisiatif untuk membimbing pasangan masuk ke situasi yang lebih menyenangkan, dan ada kerinduan untuk selalu dekat satu dengan yang lainnya. Saudara, bagian firman Tuhan hari ini memperlihatkan bahwa relasi antara pria dan wanita itu merupakan relasi yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab pernikahan merupakan simbol relasi antara Kristus dan kita jemaatnya.
Saudara, Allah membentuk keluarga untuk menjadi tempat kasih Allah dinyatakan. Di dalam keluarga, suami dan istri harus saling mengasihi, harus saling memberi, dan mau menerima diri satu dengan yang lain. Dengan demikian, keluarga dapat menjadi tempat bagi suami maupun istri untuk sama-sama bertumbuh. Dan jika semua hal tadi dapat kita lakukan, maka kita pun dapat menjadi teladan bagi anak-anak kita. Kita dapat mendidik mereka untuk menjadi anak-anak yang takut akan Allah. Hal pertama yang ingin saya ajak kita semua renungkan bersama. Sudahkah kita memperjuangkan relasi kita dengan pasangan kita? Saudara, jika ada masalah di dalam hubungan kita, apakah kita berusaha untuk segera menyelesaikannya? Atau kita cuek-cuek aja? Biarin aja. Nanti juga lewat sendiri. Biarin aja, ntar juga dia baik sendiri. Ataukah saudara kita menjalankan relasi kita dengan pola pikir, yang penting itu saya menafkahi keluarga saya. Yang penting mereka gak kekurangan, itu sudah lebih dari cukup. Atau, yang penting saya sudah mengurus anak-anak dengan baik. Itu sudah lebih dari cukup. Padahal saudara, mungkin pasangan kita terabaikan. Saudara, sudahkah kita sungguh-sungguh mengasihi pasangan kita dengan tulus dan dengan serius? Yang kedua, dari bagian firman Tuhan tadi disebutkan pohon ara mulai berbuah, pohon anggur yang semerbak baunya. Saudara, ini merupakan simbol berkat Allah di dalam keluarga yang akan terwujud bila suami maupun istri dalam keluarga tersebut takut akan Allah. Kita tentu tahu bahwa Kristus pernah mengatakan, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Saudara, hal berikut yang saya mau ajak kita renungkan. Di dalam kehidupan berelasi kita dengan pasangan, sudahkah kita menaati perintah Tuhan selama ini? Ataukah selama ini kita hidup seenaknya, semau kita, asalkan saya puas? Benarkah saudara sungguh mengasihi Tuhan? Dan tercerminkah itu dalam kehidupan relasi kita dengan pasangan kita? Saudaraku, murid Kristus yang sungguh mengasihi Dia, pasti punya tekad untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Dan mereka akan mengalami berkat Allah di dalam relasinya dengan pasangannya. Karena itu saudara, pupuklah relasi di dalam keluarga dengan hati yang takut akan Tuhan. Bagi Anda yang belum menikah, hal yang sama juga berlaku. Jalanilah setiap relasi Anda dengan sikap takut akan Allah. Dan biarlah kehadiran Anda memberi dampak positif, baik bagi hubungan Anda maupun terhadap pasangan Anda. Ingat saudara, di dalam ketaatan, berkat Tuhan tersedia. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu hari ini yang kembali mengingatkan kami bahwa ketika kami berelasi dengan pasangan kami harus memperjuangkan relasi itu dengan sikap yang takut akan Tuhan. Biarlah dalam kehidupan kami boleh menjalani relasi kami sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Tuhan, ajar kami untuk hidup lebih baik. Ajar kami untuk selalu rindu belajar dari firman-Mu, sehingga kami dapat hidup dengan baik seturut dengan kehendak Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan, berkati kegiatan kami sepanjang hari ini. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.